Hai pemirsa, aduh hari ini saya senang sekali nih lagi bisa menikmati suasana kebun melon. Cuci mata juga ya, ada warna hijau dari daun, kuning dari buah melonnya yang ada banyak di sini nih pemirsa. Tahu nggak sih kalau ini saya sedang berada di kebun Greenfish dan katanya ini menjadi kebun melon pertama di Medan. Dan nanti sekaligus saya mau petik melon deh pemirsa karena ternyata banyak ya jenis-jenis melon yang ada di sini. Kalau gitu, pemirsa ikutan juga deh sama saya, kita keliling bareng-bareng, lalu nanti kita akan ketemu dengan Pak William, pelaku dari usaha ini. Yuk! Nah pemirsa, Pak Williamnya sudah ada di situ tuh di lokasi pembibitan. Yuk kita ke sana. Halo Mbak! Kebun ini terletak di dalam Komplek Royal Sumatera, persisnya di klaster Royal Botanica Park. Pak William mengelola kebun ini sejak tahun 2024 dengan mendirikan 4 greenhouse yang salah satunya untuk pembibitan. Halo Pak William. Halo. Hai, apa kabar Pak? Selamat datang. Iya, senang sekali bisa ke Greenfish hari ini. Ya. Ini Bapak lagi ngapain ya? Lagi checking tanaman, semayan, dan sekaligus bantuin lepasin ini. Yang cangkang bijinya dari bibitnya. Kenapa harus kita pisahkan Pak? Apakah sebenarnya bisa alami, cumanya karena kita lagi mantau sekaligus saja kita bantu lepasin. Pak, ini apakah ini tanah atau apa Pak? Bukan, kita menggunakan media peat moss. Jadi media peat moss ini terbuat dari lumut-lumutan dicampur dengan media kokopit. Oke, Ya. jadi memang dia lumut ya yang sudah Ya, di-treatment ya, sedemikian rupa, baru dimasukkan ke sini. Ya. Dan airnya ini tuh terus mengalir ya Pak? Apakah memang terus mengalir? Enggak, jadi kita ada set timernya, ada settingnya itu. Kalau di kita itu 6-8 kali sehari, berdurasinya itu sekali ngalir itu sekitar 1-2 menit. Oh, karena gitu ya? tanaman muda itu nggak boleh terlalu basah dan tidak boleh juga kering sampai kering. Nah, abis ini kita ke greenhouse 3 yang dimana baru kemarin minggu lalu kita lakukan pindah tanam. Kita lihat di sana. Ya kita ke sana dulu ya pemirsa. Yuk. Melon 4 jenis di sini ya. Setelah melihat tanaman melon hidroponik usia 4 hari sejak semai, kita beranjak ke greenhouse melon muda usia 8-12 hari ya pemirsa. Oke, jadi ini memang harus... Seperti biasa, sesuai SOP, kita harus mensterilkan tangan sebelum masuk greenhouse untuk mencegah tanaman terinfeksi jamur, bakteri, atau virus yang bisa jadi kita bawa dari luar. Nah, di sini suasana cukup berbeda. Bisa dilihat terbentang plastik biru dan kuning untuk menjerat hama si penghambat pertumbuhan tanaman. Ini namanya blue trap, ini namanya yellow trap. Nah, kalau blue trap ini khusus untuk hama thrips. Jadi hama-hama yang biasanya menyerang di pucuk-pucuk yang menyebabkan pucuknya keriting. Nah, kalau ini lebih ke hama yang misalnya ulat, kupu-kupu, dan yang lain-lain. Jadi mereka akan tertarik dengan spektrum biru dan spektrum kuning. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa greenhouse ini penghuni hamanya banyak atau enggak dari ininya, dari samplingnya. Misalkan ini hanya satu dari sekian banyak, masih renggang, itu masih aman. Pak, untuk tanaman muda seperti ini kira-kira apakah treatment yang dilakukan? Biasanya kalau dari usia muda gitu kita pembuangan cabang tunas air. Pembuangan cabang tunas air. Ini cabang utamanya. Nah, di sela-sela ini biasanya di setiap ketiak daun itu kita namakan ketiak daun itu akan tumbuh tunas air. Oke. Nah, ini kita potong biasanya. Tunas air itu yang keriting? Enggak, tunas air itu cabang yang muncul di antara batang utama dan daun. Jadi kita ngambil buahnya kebetulan di tempat kita itu di ruas ke-8 sampai 13. Yes. Jadi di luar ruas ke-8 sampai 13 itu kita buang karena setiap tunas air yang tumbuh di sini itu akan berpotensi jadi buah. Iya, oke. Jadi kita fokuskan energi tanaman itu memang ke ruas 8 dan 13. Nah, jadi gitu nih pemirsa, kalau misalnya ada daun yang sekiranya tumbuh di ketiak daun gitu ya Pak, harus dicabut supaya nutrisinya itu tetap fokus ke pertumbuhan selanjutnya. Ini kan nanti akan open farm untuk masyarakat gitu ya.
Apakah semuanya masyarakat yang datang ke sini bisa dijamin nih kalau ini melon ini beneran manis semua nih gitu? Biasanya menjelang 1 minggu atau 2 minggu, setiap minggunya kita akan sampling. Kita akan menggunakan alat testing bridge, kita akan tes buahnya. Bridge-nya kalau di kebun kita syaratnya di atas 15. Di atas 15. Kalau di atas 15 kita open farm, kita akan jual. Tapi kalau memang nggak bisa di atas 15, biasanya kita waste-kan semua, kita buang. Kita nggak jual. Oke, berarti habis ini Pak kemana nih? Ke greenhouse panen boleh. Greenhouse panen Ya. ya. Kita boleh cobain ya Pak nanti. Boleh. Manis nggak Silakan. ya itu Ya. Oke, jadi kita cobain ya pemirsa. Oke. Nah, kalau yang ini adalah greenhouse berisi melon yang akan dipanen 2 minggu lagi, pemirsa. Melon di kebun ini mayoritas berukuran besar dan terjamin rasa manisnya. Kali ini Pak William berbagi fakta menarik nih terkait perawatan melon. Jadi, selain memerhatikan kualitas nutrisi pada air serta kestabilan suhu, permukaan buah melon juga perlu digosok dengan telapak tangan untuk menebalkan dan merapatkan net atau jaring di kulit melon. Ini dilakukan rutin selama 7 hari menjelang panen. Net pada kulit menjadi salah satu indikator kematangan buah dan kandungan nutrisi, serta menciptakan visual yang indah. Ya, ini mataharinya mulai terik ya Pak. Ya. Tapi memang di sini anginnya semilirnya enak. Ya. Jadi terbantu. Ya. Karena masih daerah yang banyak daerah yang hijau kan. Ya. Jadi ini greenhouse yang udah kita siap panen. Oke Pak, kita langsung ke sana. Oke. Oke Pak, ini kan aduh banyak sekali nih melon-melonnya ya. Nah, kenapa beride untuk membuat kebun melon hidroponik? Jadi awalnya sih saya sendiri pengen konsumsi melon premium, tapi di pasaran susah dapetin. Jadi mungkin dari sana tumbuh ide ya kenapa kita nggak nanam sendiri aja, begitu. Udah itu kita pengennya setiap warga di Medan itu bisa mengkonsumsi premium melon yang ditumbuhkan di lokal Medan. Jadi nggak harus tunggu beli-beli di luar negeri atau di kota lain pemirsa, tapi di lokal sendiri udah ada bener. ya Pak. Nah kalau boleh tahu jenis melon yang ada di sini apa aja? Kita sampai saat ini ada 4 jenis, itu yang crunchy 3 jenis, yang soft itu yang muskmelon Japanese muskmelon itu 1 jenis. Yang crunchy yang gimana Yang Pak crunchy warnanya? yang warna kuning ini sama yang hijau itu sweet honey sama kirin, satu lagi itu acapella yang size-nya agak kecil tapi dia crunchy. Nah Pak, ini gimana sih cara memetik melon yang benar? Karena kan masyarakat datang ke sini bisa pilih melonnya, tapi adakah diajarin cara metiknya? Ada. Jadi setiap masyarakat yang masuk, kita satu tim itu misalnya 4 sampai 5 orang, kita ada tetap pengawasnya satu ikutin. Jadi kita akan edukasi, kita akan ajarin cara merawatnya, dan kita akan ajarkan cara panennya. Oke, saya boleh dong Pak diajarin cara metik melon yang benar ya pemirsa ya? Boleh, kita ke sana. Oke, kita ke sana. Ini ada busuk sedikit ya. Jadi sebelum dipanen seminggu sebelum nih pemirsa, Bapak dan tim akan mengecek apakah buah ini benar-benar manis atau tidak. Tapi ini sistemnya sampling gitu. Ya. Kita boleh coba nggak Pak dulu ya? Boleh. Selera sekali nih. Boleh, ini guntingnya. Ya. Oke. Nah, jadi nanti yang dipotong itu, jadi potong dulu di sini. Oh, di sini dulu. Ya, di sini dulu. Oke. Siap. Sama di sini. Berduri ya ternyata ya Pak? Iya. Oke. Oke, ini udah jadi. Ya. Tinggal potong di sininya. Yap. Dipotong. Oke. Wow. Ini udah jadi. Seberat 3,6 kilo pemirsa Ya, yang kali ini. 3,6 kilo. Jadi kelihatan guratannya itu sangat sempurna kalau yang ini. Ini melon yang baru dipetik nih 3,6 kilo pemirsa. Kayak lebih gede dari muka saya, dari wajah saya. Wow, warnanya menarik. Dan guratannya ini padat, ini menandakan bahwa melonnya memang sudah matang dan manis. Nah pemirsa, ternyata kalau dipegang-pegang lama gitu ya, terasa juga nih lama-lama berotot saya nih. Nah ini kita mau potong dulu karena saya udah nggak sabaran mau rasain melon. Ini yang crunchy? Ya, ini Melon yang crunchy. crunchy pemirsa.
Yuk, kita potong, Pak. Oke. Oke, ini satu slice. Satu Ada kedengaran Iya, crunchy ya. crunchy ya suaranya ya, Pak. Oke. Oke, Pak, ini warnanya udah cucok sekali. Iya. Nah, rasanya ketika dimakan. Kalau yang jenis ini kirin itu crunchy dan berair sedikit juicy. Oh, saya Oke, cobain dulu boleh ya, dicoba? pemirsa. Iya. Gimana rasanya? Pak, manis banget loh, Pak. Manis, crunchy. Nanti kita akan tes pakai alat kemanisannya berapa biar ada pembuktiannya. Alat pengecek kemanisan tadi ya, Pak ya? Iya. Pak, ini manis banget loh, Pak. Kayak gula. Beneran. Saat panen, kebun ini pun dibuka untuk umum. Cukup membayar uang masuk senilai Rp25.000 per orang. Seperti pengunjung yang satu ini pemirsa, Rena Manik. Perempuan asal Medan ini mengetahui info wisata petik melon hidroponik dari Instagram. Setelah sampai, ia sangat senang karena bisa datang ke kebun melon untuk pertama kalinya. Sering kalau keluar kota, stroberi petik sendiri udah sering, jeruk petik sendiri sudah sering, tapi semuanya di luar kota. Nah, ketemu yang di dalam kota, kita kemari jalan gitu. Kebun ini buka hanya 3 hari dalam sebulan, yakni Jumat, Sabtu, dan Minggu. Antusias masyarakat pun cukup tinggi pemirsa, sekitar 1.000 sampai 1.500 pengunjung meramaikan kebun ini setiap kali buka. Bang. Yes, 4,7 ya, Bang. Oh. Nah, pemirsa, nggak lengkap rasanya ke sini kalau kita nggak beli ya. Jadi tadi saya udah beli 2 melon dan sekitar 4,7 kilo. Nah, untuk Anda yang tertarik datang ke sini boleh pantengin terus karena mereka hanya buka 3 hari dalam sebulan. Sudah selesai, Bang, punya saya? Yes. Sekian program Bingkai Sumatera. Saat ini Anda juga bisa menyaksikan program unggulan Dai TV di platform Dai Plus yang bisa diunduh secara gratis. Dan saksikan konten inspiratif serta menenangkan hati dimanapun dan kapanpun. Tetap semangat menyebarkan kebaikan. Saya Windy Nenggolan pamit. Sampai jumpa.